Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman rahimakumullah, kali ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Sis melawan Qabil. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video penuh hikmah lainnya. Seorang ulama bernama As-Sa'labi mengatakan, setelah Adam mengetahui Habil terbunuh, selama setahun dia tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Hawa. Maka Allah berfirman kepadanya, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi. Dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara sekandung. Apabila lahir anak itu, namailah dia Sis." Dalam bahasa Suryani, nama Sis berarti hamba Allah. Ketika Hawa mengandung Sis, kandungannya tidak terasa berat dan dia melahirkan tidak merasa payah. Hawa melahirkan Sis setelah 100 tahun terjadinya pembunuhan Qabil terhadap Habil. Setelah Sis terlahir dan tumbuh besar, Adam mengasingkan diri beribadah kepada Tuhannya dan membaca suhuf. Sislah yang mengurus urusan saudara-saudaranya dan memutuskan persoalan yang ada di antara mereka. Ketika Adam tenang beribadah kepada Allah, tiba-tiba Allah memberi wahyu kepadanya. "Hai Adam, nasihatilah anakmu Sis dengan sesuatu yang aku nasihatkan kepadamu. Sebab aku akan mendatangkan kematian yang telah aku tuliskan untukmu dan untuk anak-anakmu hingga hari kiamat." Kemudian Adam mendatangi Sis. Dia memberikan wasiat kepadanya tentang berbagai hal. Dia memberitahukan kepadanya tentang terjadinya topan dan kehancuran alam. Dia mengajarkan kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Dia mengeluarkan seutas tali dari sutra yang memuat gambaran para nabi dan orang-orang yang menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga. Kemudian dia memberikannya kepada Sis dan menyuruhnya untuk dilipat dan disimpan di dalam tabut atau sejenis peti yang harus terkunci. Lalu Adam mencabut beberapa lembar rambut dari janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut tersebut sambil berkata, "Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini, bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Rambut-rambut tersebut akan membantumu mengalahkan musuh-musuhmu selama ada bersamamu. Apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun itu." Kemudian Adam mencopot cincinnya dan memberikannya kepada Sis, serta menyerahkan tabut dan suhuf yang telah diturunkan kepadanya. Adam berkata, "Wahai anakku, perangilah saudaramu Qabil, sesungguhnya aku akan menolongmu untuk mengalahkannya." Demikianlah wasiat terakhir yang disampaikan oleh Adam kepada Sis. Diriwayatkan semenjak Adam diturunkan ke bumi, dia hidup berumur 1000 tahun. Seorang ulama bernama Wahab bin Munabih mengatakan, ketika Adam meninggal, Sis telah berusia 400 tahun. Dia telah diberi tabut, tali, pedang, dan kudanya yang bernama Maimun yang telah diturunkan kepadanya dari surga. Apabila kuda itu meringkik, semua binatang yang melata di bumi menyambutnya dengan tasbih. Sis telah diwasiati untuk memerangi saudaranya Qabil. Dia pergi untuk memerangi Qabil dan akhirnya perang itu pun berkecamuk. Itulah perang pertama yang terjadi antara anak-anak Adam di muka bumi. Dalam peperangan itu, Sis memperoleh kemenangan dan dia menawan Qabil. Qabil sebagai tawanan berkata, "Wahai Sis, jagalah persaudaraan di antara kita." Sis berkata, "Mengapa engkau sendiri tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu Habil." Kemudian Qabil ditawan oleh Sis. Kedua tangannya dibelenggu di atas pundaknya dan dia ditahan di tempat yang panas sampai meninggal. Anak-anak Qabil bermaksud menguburkannya. Tiba-tiba iblis datang kepada mereka dalam rupa malaikat. Iblis berkata kepada mereka, "Jangan dikubur di dalam bumi." Iblis membawakan 2 batu hablur yang telah dilubangi tengah-tengahnya. Dia menyuruh mereka memasukkan Qabil ke dalam ruang antara 2 batu hablur itu, memakaikannya pakaian terindah dan meminyakinya dengan ramuan-ramuan tertentu sehingga dia tidak akan mengering. Iblis menyuruh mereka menyimpannya di sebuah rumah.
diletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas dan memerintahkan kepada setiap orang yang masuk ke rumah itu untuk bersujud kepadanya sebanyak 3 kali. Iblis memerintahkan kepada mereka untuk merayakan upacara setiap tahun untuknya dan berkumpul di sekitarnya. Kemudian iblis mewakilkan urusan ini kepada setan. Setan itulah yang kemudian berkomunikasi dengan mereka sehingga manusia terus-menerus sujud kepada Qabil. Sementara Sis setelah dia menunaikan tugasnya memerangi Qabil, pulang ke negeri Hindia dan menetap di sana sebagai juru pemutus yang adil di antara manusia. Sementara Hawa istri Adam meninggal di zaman Sis. Setelah meninggalnya Adam, Hawa tidak hidup lama, hanya setahun, dan meninggal di hari Jumat dalam waktu yang sama ketika dia diciptakan. Diriwayatkan bahwa Hawa dikuburkan berdekatan dengan Adam. Setelah kepergian mereka, Allah menurunkan 50 sahifah kepada Sis. Dialah yang pertama kali melakukan transaksi dengan emas dan perak, dan orang pertama yang memperkenalkan jual beli, membuat timbangan dan takaran, dan dialah orang pertama yang menggali barang tambang dari dalam bumi. Selanjutnya, Sis mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Anusi. Di kening Sis terdapat cahaya Muhammad SAW yang berpindah kepadanya dari Adam. Setelah Anusi lahir, cahaya tersebut berpindah ke kening Anusi. Oleh karena itu, Sis tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Dia melihat rambut-rambut yang diberikan oleh Adam dan ternyata dia melihat rambut-rambut tersebut telah memutih. Maka pada tahun itu Sis meninggal dunia dalam umur 900 tahun. Setelah Sis meninggal, dia digantikan oleh anaknya Anusi. Sebelum meninggal, Sis menyerahkan tabut, tali, suhuf, dan cincin kepada anaknya Anusi. Anusi berperilaku baik dan memutuskan dengan benar. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang kemudian mengandung seorang anak bernama Qainan. Setelah Qainan lahir, cahaya Muhammad SAW yang ada pada Anusi pindah ke Qainan. Anusi terus melakukan kebiasaannya sampai dia menemui ajalnya. Sebelum meninggal, Anusi serahkan tabut dan suhuf kepada anaknya Qainan. Dia memberi wasiat dan mengangkatnya sebagai pengganti setelahnya. Setelah Qainan diangkat menjadi pemimpin, dia muncul di antara manusia dengan adil, menjalankan perilaku yang baik, kemudian menikah dengan seorang wanita bernama Unuk. Dari pernikahan tersebut, Unuk mengandung seorang anak laki-laki. Setelah lahir, anak tersebut diberi nama Mahlaila dan cahaya Muhammad SAW pindah ke keningnya Mahlaila. Selanjutnya, Qainan sakit yang membawanya kepada kematian. Maka dia serahkan tabut dan suhuf kepada anaknya Mahlaila dan mengangkatnya sebagai penggantinya. Berikutnya, Mahlaila meninggal dan cahaya Muhammad SAW beralih ke anaknya yang bernama Yarid. Yarid pun meninggal dan cahaya Muhammad SAW itu pun berpindah ke anaknya yang bernama Uhnu, yang kemudian dikenal dengan Idris. Hikmah dan pelajaran dari kisah Sis ini adalah Sis seorang yang taat pada ayahnya, taat pada Allah, dan baik pada sesamanya. Sehingga Allah memberikan banyak kebaikan pada Sis. Dan orang yang menuruti nafsunya dan jelek pada sesamanya, maka Allah memberi kejelekan kepada orang tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.